Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu asuhan keperawatan pada ibu dengan trauma jalan lahir. Selanjutnya, yang beranggotakan sebagai berikut. Lanjut. Latar belakang persalinan merupakan proses fisiologis yang dapat menimbulkan komplikasi, salah satunya trauma jalan lahir. Trauma ini berupa cedera pada jaringan perineum, vagina, atau serviks yang terjadi akibat tekanan kepala janin maupun tindakan obstetri seperti episiotomi dan penggunaan alat bantu persalinan. Trauma jalan lahir dapat menyebabkan nyeri, pendarahan, gangguan mobilisasi, serta meningkatkan resiko infeksi yang berdampak pada kualitas hidup ibu jika tidak ditangani dengan baik. Faktor resikonya meliputi persalinan lama, bayi besar, primiparitas, dan teknik mengejan yang tidak tepat. Perawat memiliki peran penting dalam pengkajian manajemen nyeri, pencegahan infeksi, pemantauan pendarahan, serta edukasi perawatan luka. Oleh karena itu, asuhan keperawatan pada ibu dengan trauma jalan lahir perlu disusun sebagai pedoman pelayanan yang aman dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada definisi. Ibu dengan trauma jalan lahir adalah ibu bersalin yang mengalami cedera atau kerusakan jaringan pada jalan lahir akibat proses persalinan per vagina, baik yang terjadi secara spontan maupun akibat tindakan obstetri. Trauma jalan lahir meliputi laserasi atau ruptur pada perineum, vagina, serviks, dan jaringan sekitarnya, yang dapat disebabkan oleh peregangan berlebihan, jaringan, tekanan mekanik janin, posisi janin yang tidak normal, berat badan bayi lahir yang besar, paritas, persalinan cepat, maupun penggunaan alat bantu persalinan. Trauma jalan lahir merupakan salah satu penyebab utama perdarahan postpartum dan dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi ibu, seperti perdarahan, nyeri, infeksi, gangguan penyembuhan luka, disfungsi seksual, serta penurunan kualitas hidup pada masa nifas. Next. Selanjutnya ada etiologi. Faktor ibu, kurang pengetahuan dan persiapan persalinan, pendidikan rendah, ANC kurang, serta elastisitas perineum yang kurang baik. Faktor persalinan, proses persalinan vaginam, terutama saat kepala bayi lahir dan tindakan episiotomi. Faktor janin, ukuran kepala janin besar yang meningkatkan risiko robekan perineum. Faktor penolong persalinan, teknik dan keterampilan penolong, termasuk penanganan kala 2 dan keputusan episiotomi. Selanjutnya. Baik, untuk tanda dan gejala, trauma jalan lahir merupakan cedera pada jaringan perineum dan sekitarnya akibat persalinan vaginam. Tanda dan gejala yang dapat muncul meliputi 1. Robekan perineum atau laserasi. Robekan terjadi pada jaringan antara vagina dan anus dengan derajat 1 robekan superficial pada mukosa vagina atau kulit perineum. Derajat kedua yaitu melibatkan otot perineum tanpa sphincter ani. Derajat 3 melibatkan sphincter ani. Derajat 4 hingga mukosa rektum. Kemudian yang kedua ada gangguan otot dasar, panggul, dan sphincter. Dapat berupa inkontinensia urin, inkontinensia feses derajat 3-4, serta rasa berat atau tertekan pada area panggul. Yang ketiga ada nyeri kronis dan dispareunia, nyeri menetap pada perineum atau vagina pasca persalinan yang dapat berlangsung lama dan menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual. Yang keempat ada tanda infeksi luka, ditandai dengan demam, kemerahan, pembengkakan, serta keluarnya cairan atau bau tidak sedap dari luka. Kemudian yang terakhir ada gejala klinis umum, meliputi nyeri hebat, perdarahan
berlebih, pembengkakan atau hematoma, nyeri saat aktivitas, serta gangguan berkemih atau retensi urin. Selanjutnya, patofisiologis. Yang pertama, faktor janin, meliputi janin besar, posisi abnormal seperti aktivitas posterior, presentasi muka, presentasi dahi, presentasi bokong, distosis bahu, dan anomali kongenital seperti hidrocephalus. Yang kedua, faktor penolong, meliputi cara memimpin mengejan, cara berkomunikasi dengan ibu, keterampilan menahan perineum pada saat ekspolusi kepala, episiotomi, dan posisi meneran. Dan yang selanjutnya, faktor maternal, meliputi perineum, kelenturan perineum, edema perineum, kesempitan pintu bawah panggul, kelenturan jalan lahir, mengejan terlalu kuat, partus precipitas, persalinan dengan tindakan seperti ekstraksi vakum, ekstraksi porospe, versi ekstraksi dan embriotomi, perikosa pada pelipis maupun jaringan perut pada perineum dan vagina. Selanjutnya, komplikasi trauma jalan lahir pada ibu, khususnya ruptur perineum, merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan perdarahan, infeksi, nyeri hebat, serta kerusakan jaringan perineum. Risiko kejadian dipengaruhi oleh usia ibu di luar rentang 20-35 tahun, primiparitas, presentasi janin tertentu, dan berat badan lahir besar. Ruptur yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti fistula, nyeri kronis, dan gangguan fungsi organ perineum. Trauma jalan lahir berat seperti ruptur grade 3A berisiko menyebabkan perdarahan hebat, kerusakan jaringan, serta gangguan fungsi sphincter ani. Penanganan yang tidak tepat atau terlambat meningkatkan resiko infeksi, abses, dan nekrosis jaringan, sehingga diperlukan penanganan cepat dan reparasi yang adekuat. Secara keseluruhan, komplikasi trauma jalan lahir berdampak tidak hanya seperti fisik, tetapi juga terhadap kualitas hidup ibu. Oleh karena itu, penjagaan melalui identifikasi faktor risiko, penata laksanaan yang tepat, serta pendekatan multidisipliner dan edukasi sangat penting untuk meminimalkan dampak komplikasi. Lanjut, penata laksanaan trauma jalan lahir bertujuan menghentikan perdarahan, memperbaiki kerusakan jaringan, mencegah infeksi, serta mengembalikan fungsi anatomis dan fisiologis organ reproduksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, robakan perineum derajat 1 dan 2. Dilakukan penjahitan teknik menggunakan teknik jelunjur atau terputus dengan benang absorbable pada robekan derajat 1. Penjahitan tidak selalu diperlukan apabila tidak terdapat pendarahan aktif. Lalu yang kedua, robekan perineum derajat 3 dan 4. Robekan pada derajat ini melibatkan otot sphincter ani, sehingga penanganannya harus dilakukan oleh tenaga ahli, yaitu dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Teknik penjahitan yang digunakan dapat berupa metode end-to-end atau overlock untuk memperbaiki sphincter. Yang ketiga, robekan serviks. Penjahitan dilakukan apabila panjang robekan lebih dari 1 cm atau disertai pendarahan aktif. Prosedur ini memerlukan visualisasi yang adekuat dan biasanya dibantu oleh asisten. Dan yang terakhir ada hematoma vagina. Pada hematoma berukuran kecil, kurang 4 cm, dapat dilakukan observasi, namun apabila hematoma berukuran besar, menimbulkan nyeri hebat atau terus membesar, maka diperlukan tindakan insisi dan ligasi pembuluh darah yang mengalami pendaharan.
Selanjutnya, asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma jalan lahir. Yang pertama ada pengkajian, yaitu kita melihat identitas pasien, nama Nyonya X, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat tidak diketahui, tanggal masuk tidak diketahui, status postpartum hari ke-1, varietas P1A0, keluhan utama, ibu mengeluh nyeri pada daerah jalan lahir atau perineum, terutama saat duduk, berjalan, dan saat BAK. Kemudian pemeriksaan fisiknya, keadaan umum cukup, ibu tampak menahan nyeri. Head to toe tidak ada datanya, kesadaran kompos mentis, wajah tampak meringis saat bergerak, mata konjungtiva tampak merah muda, mukosa bibir lembab, dada atau toraks pernafasannya teratur, abdomen, uterus teraba keras, kontraksinya baik, genitalia belum ada, tampak luka jahitan pada perineum, area perineum tampak bengkak dan kemerahan, ekstremitas atas gerak aktif, ekstremitas bawah gerak terbatas karena nyeri. Data umum, ibu tampak tidak nyaman, ibu membatasi gerakan, ibu tampak takut bergerak atau duduk lama. Lanjut. Kemudian untuk data subjektif dan data objektif. Data subjektif, ibu mengatakan nyeri pada daerah perineum, nyeri dirasakan perih dan berdenyut, nyeri bertambah saat duduk, berjalan, BAK dan BAB, ibu mengatakan takut jahitan terbuka, dan ibu mengatakan tidak nyaman saat bergerak. Untuk data objektifnya, tampak luka jahitan pada perineum, area perineum bengkak dan kemerahan, ibu tampak menahan nyeri, mobilisasi terbatas, pengeluaran lokea rubra dalam batas normal, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Data penunjang, diagnosa medis trauma jalan lahir atau ruptur perineum, dan luka telah dilakukan penjahitan. Selanjutnya untuk diagnosa, yang pertama data subjektif, pasien mengeluh nyeri. Data objektif, pasien tampak beringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Untuk diagnosa yang pertama nyeri akut dengan kode D0077. Etiologi nyeri akut berhubungan dengan agen pencerdara fisik, dibuktikan dengan pasien tampak meringis, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Lalu yang kedua, ada diagnosa resiko infeksi. Untuk data subjektif dan data objektif tidak ada. Etiologinya resiko infeksi berhubungan dengan faktor resiko efek prosedur invasif. Lalu yang ketiga ada diagnosa gangguan integritas kulit dengan kode D0129 dengan data subjektif tidak ada. Untuk data objektif, yang pertama kerusakan jaringan, yang kedua nyeri, yang ketiga perdarahan, yang keempat kemerahan. Selanjutnya ada diagnosa risiko perdarahan dengan kode D0012. Untuk data subjektif dan data objektif tidak ada. Untuk etiologinya, risiko perdarahan berhubungan dengan faktor risiko trauma. Selanjutnya yang terakhir, diagnosa ansietas dengan kode D0080. Untuk data subjektif, pasien mengatakan khawatir akibat dari kondisi yang dihadapi. Yang kedua, pasien mengeluh pusing. Untuk data objektif, pasien tampak gelisah, pasien tampak tegang, frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Untuk etiologinya, ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dibuktikan dengan pasien merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi, pasien tampak gelisah, tampak tegang, mengeluh pusing, frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Untuk prioritas diagnosa, yang pertama nyeri akut dengan kode D0077 berhubungan dengan agen pencerdara fisik, dibuktikan dengan pasien tampak meringis, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Yang kedua, gangguan integritas kulit dengan kode D012 berhubungan dengan faktor mekanis, dibuktikan dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, pasien tampak nyeri, perdarahan, terdapat kemerahan. Yang ketiga, ansietas dengan kode D0080 berhubungan dengan krisis situasional, dihubungkan dengan pasien merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi, pasien tampak gelisah, tampak tegang, mengeluh pusing, frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Yang keempat, resiko pendarahan berhubungan dengan faktor resiko trauma. Yang kelima, resiko infeksi,
berhubungan dengan faktor resiko efek prosedur invasif. Selanjutnya ada SLKI Psiki. Yang pertama ada diagnosa keperawatan nyeri akut dengan kode D0077 berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan pasien tampak meringis, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Untuk tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri dengan kode L080066 menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama ada keluhan nyeri menurun, kedua meringis menurun, ketiga sikap protektif terhadap perineum menurun, yang keempat gelisah menurun, yang kelima ada frekuensi nadi membaik, yang terakhir ada tekanan darah membaik. Untuk rencana tindakannya, yang pertama ada manajemen nyeri dengan kode I082238. Ada observasi yang pertama identifikasi lokasi karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua ada identifikasi skala nyeri. Ketiga ada identifikasi respon nyeri nonverbal. Keempat identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kelima identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Keenam identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri. Ketujuh identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Yang kedelapan monitor keberhasilan terapi komplementer. Yang sembilan monitor efek samping penggunaan analgesik. Untuk terapeutiknya, yang pertama, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupressure, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu, ruangan, pencahayaan, kebisingan. Yang ketiga, fasilitasi istirahat dan tidur. Yang keempat, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasinya, yang pertama, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Yang keempat, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Yang kelima, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang terakhir ada kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua, ada risiko infeksi dengan kode D0142 berhubungan dengan faktor risiko efek prosedur invasif. Untuk rencana tindakannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat infeksi dengan kode L14137 menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, demam menurun. Yang kedua, kemerahan pada luka menurun. Yang ketiga, nyeri menurun. Keempat, bengkak pada perineum menurun. Yang kelima, kadar sel darah putih membaik. Yang keenam, kultur area luka membaik. Dan selanjutnya ada pencegahan infeksi dengan kode 14539. Untuk observasinya, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Ada terapeutik. Yang pertama, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Yang keempat, pertahankan teknik aseptik pada pasien risiko tinggi. Terus ada edukasi. Yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, ajarkan cara memeriksa kondisi luka dan luka operasi. Yang keempat, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Yang kelima, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Untuk kolaborasinya, yang pertama ada kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Terus yang B, perawatan pasca persalinan dengan kode I07225. Untuk observasinya, yang pertama monitor tanda-tanda vital, yang kedua monitor keadaan lokia, misalnya warna, jumlah, bau, dan bekuan. Yang ketiga, periksa perineum atau robekan, kemerahan, edema, ekimosis, pengeluaran, penyatuan, jahitan. Yang keempat, monitor nyeri. Yang kelima, monitor status pencernaan. Yang keenam, monitor tanda hormon. Yang ketujuh, identifikasi adanya masalah adaptasi psikologis ibu postpartum. Untuk terapeutiknya, yang pertama, kosongkan kandung kemih sebelum pemeriksaan. Yang kedua, meses fundus sebelum kontraksi kuat jika perlu. Yang ketiga, dukung ibu untuk melakukan ambulasi dini. Yang keempat, berikan kenyamanan pada ibu. Yang kelima, fasilitasi ikatan tali kasih ibu dan bayi secara optimal. Yang keenam, diskusikan kebutuhan aktivitas dan istirahat selama masa postpartum. Yang ketujuh, diskusikan tentang perubahan fisik dan psikologis ibu postpartum. Untuk edukasinya, yang pertama, jelaskan tanda bahaya nifas pada ibu dan keluarga.
Yang kedua, jelaskan pemeriksaan pada ibu dan bayi secara rutin. Yang ketiga, ajarkan cara perawatan perineum yang tepat. Yang keempat, ajarkan ibu mengatasi nyeri secara non-farmakologis, misalnya teknik distraksi imajinasi. Yang kelima, ajarkan ibu mengurangi masalah trombosis vena. Untuk kolaborasinya, yang pertama, rujuk ke konselor laktasi jika perlu. Yang ketiga, yang pertama yaitu gangguan integritas kulit dengan kode D.0129 berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit pasien, tampak nyeri, pendarahan, dan terdapat kemerahan. Untuk SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kode L.14125 dengan kriteria hasil 1. Elastisitas meningkat, hidrasi meningkat, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan kulit menurun, kemerahan menurun. Untuk psikinya, yang pertama perawatan luka dengan kode I.14564. Yang pertama observasi, monitor karakteristik luka. Yang kedua monitor tanda-tanda infeksi. Kemudian untuk terapeutiknya, yang pertama lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Yang kedua cukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu. Yang keempat bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Yang keempat, bersihkan jaringan nekrotik. Yang kelima, berikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika perlu. Yang keenam, pasang balutan sesuai jenis luka. Yang ketujuh, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. Yang keenam, ganti balutan sesuai jumlah eskudat dan drainase. Yang kesembilan, jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Yang ke-10, berikan diet dengan kalori 30-35 dan protein 1,25 sampai 1,5 gram kilogram BB per hari. Yang ke-11, berikan suplemen vitamin dan mineral. Yang ke-12, berikan terapi TENS. Kemudian untuk psiki yang kedua yaitu perawatan integritas kulit dengan kode I.11353. Untuk observasi yang pertama, identifikasikan penyebab gangguan integritas kulit. Untuk terapeutiknya yang pertama, ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Yang ketiga, gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Yang keempat, hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Edukasinya yang pertama, anjurkan menggunakan pelembab. Yang kedua, anjurkan minum air yang cukup. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Yang kelima, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Yang keenam, anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada di luar rumah. Yang ketujuh, anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Untuk psiki yang keempat, yang pertama ada risiko pendarahan dengan kode D.0012 berhubungan dengan faktor risiko trauma. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka tingkat pendarahan dengan kode L.02017 menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, pendarahan pasca persalinan menurun. Yang kedua, membran mukosa lemban meningkat. Yang ketiga, hemoglobin membaik. Yang keempat, hematokrit membaik. Yang kelima, tekanan darah membaik. Yang keenam, frekuensi nadi membaik. Pencegahan pendarahan untuk psikinya, pencegahan pendarahan dengan kode I.02067. Observasi yang pertama, monitor tanda dan gejala pendarahan. Yang kedua, monitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah. Yang ketiga, monitor tanda-tanda vital ortostatik. Yang keempat, monitor koagulasi. Kemudian untuk terapeutiknya, yang pertama, pertahankan bed rest selama pendarahan. Yang kedua, batasi tindakan invasif jika perlu. Yang ketiga, gunakan kasur pencegah dekubitus. Yang keempat, hindari pengukuran suhu rektal.
Untuk edukasinya, yang pertama, jelaskan tanda dan gejala pendarahan. Yang kedua, anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi. Yang ketiga, anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan. Yang keempat, anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin C. Yang kelima, anjurkan segera melapor jika terjadi pendarahan. Yang selanjutnya ada kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian obat pengontrol pendarahan jika perlu, kolaborasi pemberian produk darah jika perlu, kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Pasien merasa khawatir akibat kondisi yang dihadapi pasien tanpa gelisah, tampak tegang, mengeluh, pusing, frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil. 1. Verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. 3. Perilaku gelisah menurun. 4. Perilaku tegang menurun. 5. Frekuensi nadi dan tekanan darah membaik. Edukasi ansietas observasi 1. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Kondisi waktu, stres, stop. 2. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan. 3. Monitor tanda-tanda ansietas verbal dan non-verbal. Untuk terapeutiknya, 1. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. 2. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. 3. Pahami situasi yang membuat ansietas. 4. Dengarkan dengan penuh perhatian. 5. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 6. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. 7. Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Selanjutnya, edukasi. 1. Jelaskan prosedur termasuk dengan sensasi yang mungkin dialami. 2. Informasikan secara faktual, mengakui diagnosa, pengobatan, dan prognosis. 3. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama dengan pasien jika perlu. 4. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai dengan kebutuhan. 5. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. 6. Latih kegiatan penglihatan untuk mengukur ketegangan. 7. Latih pengguna maksimal pertahanan diri yang tepat. 8. Latih teknik relaksasi. Selanjutnya ada kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian obat dan ansietas jika perlu. Selanjutnya ada kesimpulan. Trauma jalan lahir adalah cedera pada jaringan jalan lahir akibat persalinan vaginam, baik spontan maupun dengan tindakan observatif seperti episiotomi atau alat bantu. Trauma ini dapat berupa robekan perineum, vagina, cervix hingga sphincter ani yang berisiko menimbulkan nyeri, pendarahan, infeksi, gangguan mobilisasi, serta penurunan kualitas hidup ibu postpartum. Penyebab trauma jalan lahir meliputi faktor ibu janin, proses persalinan, keterampilan, penolongan penatalaksanaan disesuaikan dengan derajat luka, mulai dari penjahitan sederhana hingga tindakan lanjutan. Perawat berperan penting dalam memberikan asuhan keperawatan komprehensif melalui pengkajian intervensi dan evaluasi, termasuk manajemen nyeri, perawat luka, pencegahan infeksi dan pendarahan, serta dukungan psikologi untuk mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Selanjutnya saran, asuhan keperawatan diharapkan dilaksanakan secara komprehensif pada ibu postpartum dengan tujuan dengan trauma jalan lahir.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan diperlukan dalam pencegahan dan penanganan komplikasi. Edukasi kepada ibu dan keluarga tentang perawatan diri dan tanda bahaya masa nifas perlu ditingkatkan. Kerjasama tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga penting untuk mendukung proses pemulihan optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan nanti di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.